Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar akuntansi. Kalian siap? Sobat Adsen, seperti yang kita tahu bahwa pencatatan keuangan ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan, baik itu berskala kecil, menengah, hingga perusahaan yang berskala besar. Kenapa? Karena untuk melihat perkembangan perusahaan nih yang paling utama ya, setiap waktu itu perlu ditinjau dari laporan keuangannya. Untuk menentukan strategi perusahaan juga perlu melihat laporan keuangannya. Untuk menetapkan keputusan, kira-kira ke depannya akan dilakukan kebijakan apa? Misalnya meningkatkan penjualan atau meminimalkan biaya atau meningkatkan marketingnya, itu juga semuanya berasal dari peninjauan laporan keuangan, gitu ya. Nah, selain itu, laporan keuangan juga harus disusun secara detail dan secara jelas. Kenapa? Karena untuk memudahkan bagi para pengguna dan para pembacanya untuk memahami isi keseluruhan laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan ini bisa dikategorikan ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah pihak eksternal dan yang kedua adalah pihak internal. Oke. Sekarang di sini kita akan menguraikan nih pihak internalnya siapa aja yang membutuhkan laporan keuangan akuntansi dan juga pihak eksternal, gitu ya. Oke. Pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Oke, ini dibedakan menjadi dua ya, dua golongan. Yang pertama adalah pihak internal dulu lah ya, pihak internal. Siapa saja pihak internalnya? Yang pertama adalah pemilik dan calon pemilik perusahaan ya. Tuh. Oke. Jadi si pemilik ataupun calon pemilik juga harus tahu keadaan keuangan nih utamanya dari satu perusahaannya. Sehingga nanti untuk menetapkan kebijakan atau menetapkan keputusan kan biasanya bersumber ya dari pimpinan yang paling atas nih. Setuju atau nggak setuju. Jadi untuk menetapkan dia setuju atau tidak setuju atas kebijakan atau keputusan perlu dilatar belakangi atau berdasarkan laporan keuangan gitu. Yang kedua adalah manajemen ya, karena kan manajemen ini diantaranya ada manajemen keuangan, tentunya dia yang bertugas untuk menghimpun dana, untuk mengatur pengeluaran dana gitu. Jadi kalau misalkan tahu nih ternyata laporan keuangan perusahaan kita menunjukkan selama 5 tahun terakhir terus menurun nih profitnya. Nah, jadi dia punya gambaran ke depannya. Apa saja biaya yang harus dikurangi atau bagaimana cara meningkatkan pembiayaan, meningkatkan anggaran-anggaran untuk produksi gitu. Atau mungkin ke manajemen produksi. Setelah diketahui dari laporan keuangan penjualan kok turun, karena apa? Diinvestigasi. Oh, karena konsumen merasa tertarik dengan produk lainnya, produk saingannya yang memiliki packaging lebih menarik. Nah, bisa digunakan sebagai masukan bagi manajemen produksi untuk mengevaluasi produk baik berupa barang ataupun jasa yang telah dihasilkan gitu. Itu untuk manajemen ya. Lalu yang ketiga, pengguna informasi akuntansi dari pihak internal. Selanjutnya adalah bagian keuangan. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam manajemen ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita uraikan keuangan atau finance ya. Ini sudah jelas. Tadi mereka memang yang paling sering bersinggungan dengan pengelolaan keuangan di suatu perusahaan. Untung rugi nih udah jadi ini ya. Bahasan mereka sehari-hari, bagaimana cara meningkatkan keuntungan, bagaimana cara mengurangi kerugian gitu. Yang keempat adalah bagian human resource.
gitu ya. Karena hubungannya kan dengan pekerja gitu. Salah satunya adalah mengenai beban gaji biasanya. Jadi kalau ada indikasi perusahaan nih udah sangat rugi dan nggak bisa kembali lagi meningkatkan keuntungan, maka satu-satunya adalah dengan menurunkan biaya. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan menurunkan biaya gaji. Otomatis bisa dengan menurunkan upah per bulannya atau dengan mem-PHK pekerjanya. Itu ya, itu contohnya. Selanjutnya, yang kelima adalah bagian marketing. Oke, untuk bagian human resource ini juga bisa kita artikan sebagai misalnya ketika perusahaan ini sedang tidak stabil, untuk meningkatkan keuntungan maka bisa dengan menginstruksikan masing-masing direktur, masing-masing direksi untuk meningkatkan kinerjanya gitu. Misalnya ada tambahan job desk-nya, jadi supaya nanti mereka saling bersinergi untuk mendapatkan posisi seperti semula, untuk mendapatkan keuntungan lagi gitu ya. Oke. Yang kelima bagian marketing tentunya ya. Ini kan hubungannya dengan pemasaran marketing nih. Nah, pemasaran ini hubungannya dengan apa? Dengan peningkatan penjualan. Oke. Supaya apa penjualan meningkat? Ya, supaya mendapatkan laba atau keuntungan. Itu ya, labanya meningkat. Oke, ini adalah pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya, yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak luar ya. Oke, siapa saja? Yang pertama adalah petugas pajak. Nah, loh, buat apa petugas pajak kok harus tahu laporan keuangan perusahaan? Karena biasanya perusahaan itu dikenakan pajak persentase dari keuntungannya. Jadi untuk menentukan berapa tarif pajak yang harus dibayarkan tergantung dari laba atau performa suatu perusahaan. Semakin tinggi laba, tentunya nanti tarif pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, gitu. Itu petugas pajak. Yang kedua adalah pelanggan. Tahu? Customers ya. Tentunya dengan melihat misalnya untuk perusahaan jasa ya. Setelah melihat kok perusahaan ini selama 5 tahun turun performanya, turun labanya, malah ruginya meningkat. Tentunya mereka menjadi was-was. Kira-kira produknya bagus nggak sih? Dengan biaya yang sekian, dengan harga produk yang sekian, ini worth it nggak sih? Nah, itu merupakan salah satu pertimbangan bagi pelanggan kenapa sih dia harus digolongkan menjadi pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga adalah pemerintah atau pembuat regulasi. Nah, ini buat apa sih? Nah, ini salah satunya ya, adalah untuk menentukan biasanya UMR, upah minimum regional. Jadi pemerintah nih mengesahkan UMR setiap tahun meningkat gak hanya dari satu sisi, tapi juga dari sisi yang lain, yaitu dari pihak perusahaannya. Karena yang menggaji pekerja kan perusahaannya, bukan pemerintahnya. Jadi harus ada kesepakatan. Bagaimana kalau tahun ini upahnya dinaikkan nih 5% atau 10%. Nah, tentunya bersedia atau enggaknya dilihat dari laporan keuangannya. Oh, dengan laba sekian, nanti kalau biaya gajinya ditambah sekian persen, masih bisa sih mengcover, oke lah, nggak apa-apa kita naikkan gajinya. Gitu ya. Itu adalah pengguna informasi akuntansi yang ketiga, yaitu pemerintah atau pembuat regulasi. Yang keempat adalah investor. Nah, namanya investor, itu kan dia menanamkan modal tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak di periode selanjutnya. Itu kan, nggak mungkin ada investor yang mau menanamkan modalnya, menanamkan uangnya ya, menitipkan uangnya di tempat yang beresiko, di tempat yang kinerjanya nggak bagus, dan ada indikasi rugi, nggak akan mau pasti. Nah, tentunya sebagai seseorang investor untuk menanamkan modal, dia harus melihat, kira-kira kalau saya ingin berinvestasi di perusahaan A ini untung nggak sih ke depannya? Bagaimana prospeknya? Bagaimana penjualannya? Berapa rasio antara utang dengan asetnya? Ya, itu salah satu ini ya, pentingnya
akuntansi bagi investor. Pentingnya laporan keuangan bagi investor gitu. Contohnya juga para pemegang saham. Jadi orang-orang yang mau beli saham tuh ya kan pengennya supaya harga saham naik terus. Biasanya harga saham naik salah satunya karena apa? Ya karena performa dan kinerja alias prospek si perusahaannya bagus ke depannya gitu. Nggak ada gonjang-ganjing, nggak ada indikasi kerugian. Itu juga akan membuat para pemegang saham percaya dengan mempelajari laporan-laporan keuangannya. Itu ya. Itu yang keempat, investor. Yang kelima adalah serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini tentunya pasti berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Ya, mereka minta nambah gaji, mereka minta nambah tunjangan. Dari mana? Harus lihat dulu bagaimana laporan keuangan perusahaannya. Kalau perusahaannya ada indikasi untungnya banyak, nah mereka pasti menuntut untuk ditingkatkan gajinya, gitu kan? Kalau ada indikasi rugi, nggak mungkin, karena buat apa? Bayarnya harus menggunakan apa? Kan nggak ada, ya. Itu pentingnya bagi serikat pekerja. Lalu yang keenam adalah kreditur. Itu ya. Oke, jadi kalau kreditur ini adalah orang yang memberikan kredit gitu. Jadi si pihak kreditur ini melihat kira-kira bagaimana performa dari perusahaan ini. Kalau perusahaannya dilihat ada indikasi rugi nih selama 5 tahun, ya tentunya kita mau ngutangin uang juga takut kalau uangnya nggak balik kan gitu. Nah, ini sebagai salah satu pertimbangan juga kenapa seorang kreditur perlu mempelajari laporan keuangan dari suatu perusahaan ya. Oke, inilah ya kurang lebih gambaran umum dari pihak yang menggunakan informasi akuntansi, mulai dari pihak internal hingga pihak eksternal. Oke, Sobat AdSense, setelah kita memahami siapa saja pengguna dari informasi akuntansi, sekarang kita menuju ke materi persamaan dasar akuntansi. Ini adalah materi dasar ya dalam pencatatan keuangan di suatu perusahaan ya, atau yang kita kenal sebagai akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ya, ini harus dipahami betul-betul ya. Karena menjadi dasar bagi pencatatan di jurnal, di laporan keuangan selanjutnya yang lebih advance lagi. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi nih, persamaan dasarnya adalah aset ya sama dengan utang plus modal. Nah, ini persamaan dasarnya. Hanya berawal dari persamaan 3 variabel ini. Oke? Yang pertama aset, kedua utang, ketiga modal. Nah, aset ini memiliki nama lain banyak sekali ya. Ada juga disebutnya harta boleh. Disebutnya aktiva juga boleh ya, atau kekayaan juga boleh, nggak masalah ya. Utang ini juga punya nama lain ya, ada yang menyebutnya kewajiban juga boleh ya. Oke, selanjutnya untuk modal nih ya, modal ya, nama lainnya hanya modal saja gitu. Nah, utang plus modal ini bisa kita sebut ya, dua ini kalau dijumlahkan menjadi pasiva. Nah, ini. Jadi, aktiva sama dengan pasiva. Pasiva merupakan penjumlahan dari utang dan modal. Oke, jadi nanti kalau di soal nggak usah bingung. Loh, kok nggak ada aset adanya harta? Sama saja. Nggak ada aset adanya aktiva? Sama saja gitu ya. Mereka ini saling bersinonim lah. Artinya sama. Oke, jadi inilah persamaan dasar akuntansi yang tersusun dari aset, utang, dan modal. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Untuk variabel pertama, kita akan membahas aset. Nah, aset itu apa? Jadi aset adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan
yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Ya, aset atau harta atau aktiva atau kekayaan. Nah, ini. Oke, jadi sekali lagi ya, aset memiliki pengertian bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Contohnya apa sih? Kas ya, kas perusahaan itu kan digunakan untuk membiayai seluruh produksi dalam satu periode misalnya. Tujuannya apa? Ya kalau untuk membiayai produksi nanti menghasilkan output, entah itu barang atau jasa, dijual dapat keuntungan. Nah gitu ya, itu merupakan salah satu kegunaan dari aset gitu. Nah, berbicara dengan aset, kita perlu tahu kira-kira apa saja sih akun yang masuk ke dalam ini aset atau harta atau aktiva atau kekayaan. Oke, akun yang masuk ke dalam aset, harta, aktiva atau kekayaan, yang pertama tentunya kas ya. Oke, kas perusahaan. Yang kedua adalah piutang. Ini juga masuk aset nih, kekayaan perusahaan. Apa sih piutang? Piutang ini contohnya, misalnya saya punya perusahaan nih. Saya punya perusahaan, katakanlah perusahaan elektronik lah yang jualan HP ya. Oke, saya menjual HP ke pelanggan B. Si B ini belum bayar alias masih ngutang dulu, bayarnya tahun depan. Artinya saya punya piutang atas si B. Si B punya utang atas saya, gitu loh ya. Jadi piutang ini adalah penjualan yang belum kita terima nih hasil uangnya atau pendapatannya. Tapi sudah kita berikan nih pelayanan jasanya atau sudah kita berikan barangnya. Itu masuk ke dalam piutang ya. Oke. Selanjutnya yang masuk ke dalam aset adalah peralatan. Nah, peralatan ini adalah yang tidak habis pakai. Contohnya seperti mesin atau boleh kendaraan, mobil juga bisa dikategorikan ya. Itu masuk ke dalam peralatan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat ada perlengkapan. Nah, ini harus dibedakan antara perlengkapan dan peralatan. Kalau perlengkapan ini habis pakai. Contohnya, kalau di perkantoran ya, di perusahaan, misalnya kertas dipakai habis kelihatan ya kan, ballpoint dipakai tinta habis kelihatan, 1 kali pakai misalnya, itu namanya perlengkapan. Kalau peralatan misalnya mesin itu nggak kelihatan habisnya kan, tetap ada nih fisiknya mesin, hanya saja yang berkurang adalah performa atau kinerjanya. Itu nggak kelihatan, hanya biasanya ditunjukkan oleh performanya yang melambat atau aus ya, kita sering sebutnya aus gitu, nggak sebagus pas kita pertama beli. Itu masuk dalam peralatan itu ya. Jadi kalau kelihatan habisnya masuk ke perlengkapan, tapi kalau nggak kelihatan masuk ke dalam peralatan. Oke. Setelah perlengkapan ya, yang masuk ke dalam akun aset adalah persediaan. Ini untuk perusahaan dagang ya. Kita misalkan perusahaan dagang beras, jadi kita beli beras dari pengepul, nanti kita jual ke konsumen. Nah, sisanya yang belum kejual masuk ke persediaan di gudang, itu termasuk ke dalam aset gitu ya, persediaan. Lalu pembelian. Nah, kita ini jualan beras, belum kita jual ke konsumen, masih ditumbuk di gudang. Nah, menjadi pembelian. Nah, pembelian ini masuk ke dalam aset juga gitu ya. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Oke. Beban dibayar di muka ya, ini masuk ke dalam aset. Contohnya apa? Nah, misalnya kita punya perusahaan roti gitu ya, bikin roti. Pengen sewa kios.
setahun ke depan, setahun sekalian lah gitu. Ternyata sewa kiosnya kalau setahun 12 juta. Per bulan berarti dihitungnya sejuta kan? 1 juta kali 12 bulan gitu. Kita baru mulai nempatinnya Januari awal. Sudah langsung bayar lunas untuk setahun ke depan. Artinya kita belum merasakan sebulan pun belum nih. Masih utuh. Itulah namanya beban dibayar di muka. Beban sewa kios tapi sudah dibayar di muka semuanya. Nah, karena kita belum memanfaatkan, belum merasakan manfaat dari penyewaan kios, itu belum bisa diakui sebagai beban. Karena kita belum merasakan, masih dalam bentuk aset. Barulah nanti setelah sebulan berjalan, artinya beban dibayar di muka berkurang 1 bulan. Baru bisa diakui sebagai beban sewa 1 bulan. Berjalan di bulan kedua, baru bisa diakui beban sewa sudah berlangsung 2 bulan. Beban dibayar di muka ini berkurang 2 bulan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi beban dibayar di muka ini termasuk ke dalam aset. Karena ini masih harta kita belum make. Gitu ya. Oke. Inilah macam-macam akun yang masuk ke dalam aset ya. Dan keseluruhannya ini memiliki sifat kalau bertambah dia di sisi debit. Oke. Jadi kalau bertambah di sisi debit, kalau dia berkurang di sisi kredit. Ini perlu diingat betul-betul ya. Normalnya akun normal dari ke-7 ya, ke-7 akun ini adalah di sisi debit. Tapi kalau dia berkurang, contohnya mau bayar pekerja, jadi kan beban gaji gitu kan, berarti bayar harus menggunakan kas. Nah, kalau kita bayar kasnya berkurang. Nah, kalau kasnya berkurang, catatnya di sisi kredit. Dan juga sebaliknya, gitu ya. Oke, inilah pembahasan mengenai jenis-jenis akun yang masuk ke dalam aset. Setelah kita mengetahui ya jenis-jenis akun yang masuk ke dalam aset, sekarang kita bisa membedakan nih dari ke-7 akun bisa digolongkan ke dalam 2 jenis aktiva, yakni adalah aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Oke. Di sini boleh kita tuliskan jenis aktiva ya. Sama saja kan, jenis aset atau aktiva itu sama saja lah. Yang mana nanti 2 golongan tadi tuh. Yang pertama kan aset atau aktiva lancar. Aktiva atau aset lancar. Yang kedua adalah aktiva atau aset tetap. Nah, nanti yang masuk ke dalam 2 jenis aktiva ini ya 7 akun ini. Kas, piutang, peralatan, dan yang lainnya gitu ya. Cuma nanti kita bedakan nih, mana yang masuk ke dalam aktiva lancar, mana yang masuk ke dalam aktiva tetap. Oke. Nah, aktiva atau aset lancar ini artinya adalah aktiva yang berupa uang tunai atau harta yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, jadi yang gampang untuk digunakan transaksi gitu loh, masuk ke dalam aktiva atau aset lancar gitu. Loh, kira-kira apa saja yang masuk ke dalam aktiva atau aset lancar? Di antaranya ya, ini ada kas, ada piutang, ada wesel tagih. Wesel tagih ini sebenarnya sama dengan piutang ya, tapi biasanya untuk wesel tagih ini yang jangka panjang gitu. Kalau piutang jangka pendek, kalau wesel tagih ini piutang juga tapi dia jangkanya panjang. Lalu selanjutnya ada beban dibayar di muka. Nah, ini masuk ke dalam aset lancar. Dibayar di muka. Apalagi ada perlengkapan. Atau bisa juga kalau asetnya berbentuk surat berharga. Gitu ya. Surat berharga. Oke, inilah jenis aktiva atau aset lancar. Yang mana dia ciri khasnya adalah
harta yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh uang tuh bisa nih tersedia, cepat. Misalnya piutang, tinggal kita nagih aja ke orangnya, gitu kan? Surat berharga, tinggal dijual saja surat berharganya. Oke, selanjutnya untuk aktiva atau aset tetap, ciri khasnya adalah aktiva yang sifatnya tetap. Aktiva yang sifatnya tetap, jadi walaupun berkurang nggak kelihatan. Nah, gitu. Seperti yang saya uraikan contohnya mesin tadi ya, yang sifatnya tetap dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, bedanya kalau untuk aset lancar, dia manfaatnya kurang dari 1 tahun, misalnya perlengkapan. Makanya saya bilang dia sekali pakai gitu. Apa saja nih akun yang masuk ke dalam aktiva atau aset tetap? Contohnya adalah peralatan, ya, mesin, apa saja, kendaraan, ya. Terus tanah, bangunan, dan lain-lain ya. Nah, tanah juga ini kan ini harta yang nggak mudah dicairkan. Ya kan, kalau mau jual tanah tuh nggak kayak mau nagih piutang maksudnya. Kalau mau jual tanah nggak seperti jual surat berharga yang cepat. Jadi masuk ke dalam aktiva tetap atau bisa juga disebutnya aset tidak lancar. Itulah pembagian aktiva ya. Yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua adalah aktiva tetap. Sobat Adson, demikian pembahasan materi mengenai konsep dasar akuntansi. Untuk akun utang dan modal akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga mudah dipahami dan salam pintar. Sekian Sobat Adson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adson juga bisa mengunjungi adson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adson, salam pintar!